Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya, jangan sakit-sakit. Hari ini aku akan bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam dan Qorun. Kita mulai ya. Pada zaman dahulu, di masa kenabian Musa alaihi salam, saat memimpin Bani Israel, ada seorang pengikutnya yang sangat taat beribadah, bernama Qorun. Setiap harinya Qorun beribadah dan tidak mementingkan kehidupan duniawi. Ia sangat fokus terhadap ibadahnya. Ia hanya fokus dengan urusan akhiratnya. Meski disegani sebagai ulama karena ketaatannya akan ibadah, Qorun yang tak mementingkan dunia membuat kehidupan dirinya dan kehidupan keluarganya jauh dari kata layak. Ia beserta istrinya sangat-sangat memprihatinkan karena Qorun yang setiap harinya beribadah, dia tidak bekerja, sehingga sang istri yang bernama Ilza pun sering mengeluhkan ingin kehidupan yang lebih layak. Singkat cerita, suatu hari datang dua orang laki-laki utusan Raja Golan. Mereka datang untuk memberikan Qorun hadiah berupa uang emas yang sangat banyak sekali. Namun Qorun menolaknya dan berdalih bahwa ia tak mengenal Raja Golan. Siapa itu Raja Golan? Kata Qorun, saya tidak mengenal Raja Golan dan tak membutuhkan bantuan Raja Golan. Begitu ucap Qorun. Utusan Raja Golan pun akhirnya berhasil membujuk. Namun yang ia bujuk adalah istri Qorun. Karena istri Qorun sangat membutuhkan hadiah tersebut, ia pun menerimanya. Namun betapa marahnya Qorun mengetahui istrinya menerima hadiah tersebut. Namun melihat sang istri yang sangat bahagia, ia pun akhirnya dengan lapang dada menerima hadiah yang diutus oleh Raja Golan tadi. Nah, dari uang yang diberikan Raja Golan, kemudian Qorun menjadi seseorang yang hartanya sangat banyak, bergelimang harta. Karena hal itu, Qorun melupakan ibadah. Ia tidak lagi taat beribadah. Terlebih sang istri yang melarang ia untuk mengunjungi Nabi Musa dengan alasan mereka hidup susah ketika menjadi pengikutnya Nabi Musa. Sang istri terus menghasut Qorun untuk tidak menemui Nabi Musa lagi, karena kehidupan mereka yang sudah sangat-sangat layak saat jauh dari Nabi Musa.
Kemudian ini yang membuat Korun tak pernah lagi beribadah dan tenggelam dalam urusan duniawi. Ia benar-benar melupakan ibadah. Ia tidak ingat untuk beribadah lagi. Sampai suatu ketika seorang teman Korun berkunjung ke rumahnya Korun dan mengingatkannya untuk bersedekah atas harta yang ia miliki sekarang. Korun terheran-heran, kenapa ia harus bersedekah atas hartanya? Ini kan hartanya dia, kenapa dia harus memberikannya kepada orang lain? Dengan terpaksa, Korun pun mendatangi Nabi Musa untuk bertanya seberapa banyak zakat yang harus ia keluarkan atas harta yang ia punya. Ternyata jumlah yang harus dibayarnya begitu besar. Lalu timbullah prasangka buruknya terhadap Nabi Musa. Korun pikir Nabi Musa akan menggelapkan dana Korun, akan memakan harta Korun untuk dirinya sendiri. Saat itu kemudian Korun mulai menghasut saudagar lain untuk tidak membayar zakat. Bahkan sampai tega memfitnah Nabi Musa. Na'udzubillahi min zalik ya teman-teman. Melihat pengikutnya dahulu mulai berubah, Nabi Musa sedih. Nabi Musa tidak menyangka bahwa seorang Korun yang taat beribadah akhirnya berpaling darinya dan berpaling dari Tuhannya. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Tuhan. Dan tak lama Tuhan mendatangkan azab. Korun meminta ampun. Korun sadar akan kesalahannya. Korun sadar ia takabur. Ia lupa akan harta yang ia miliki. Tapi semuanya sudah terlambat. Ia berserta hartanya pun habis di telan bumi. Korun dan hartanya ditelan bumi. Itulah mengapa kita kenal yang namanya harta karun. Nah, dari cerita Nabi Musa dan Korun di atas, teman-teman semua harus ingat satu hal, yaitu untuk tidak lalai akan kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa, karena kita sudah mendapatkan kenikmatan, kita jadi lupa untuk beribadah. Teman-teman semua harus menjadi umat Allah yang selalu bersyukur dan tidak lupa bersedekah atas rezeki yang dimiliki. Gak masalah berapa jumlah yang teman-teman keluarkan, karena yang terpenting adalah didasarkan dengan niat dan ketulusan kita untuk bersedekah. Karena teman-teman semua harus ingat, dalam setiap rezeki kita ada bagian untuk orang lain yang membutuhkan. Jangan sampai lupa ya untuk bersedekah atas rezeki dan atas harta yang kita miliki. Ceritanya udah selesai. Cukup sampai di sini ya. Nanti kita ketemu lagi.
Terima kasih teman-teman semuanya sudah mendengarkan cerita dari aku. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.